Bukan requestan anime dari siapapun, tapi malah requestan dari admin sendiri. Ya udah, iya. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah anime yang cukup kontroversi karena menghadirkan sebuah pertarungan antara manusia melawan dewa atau Tuhan. Ya, kalian nggak salah dengar. Dewa-dewa seperti Shiva, Buddha, atau bahkan Yesus pun ada pada anime ini. Tapi nggak bertarung, soalnya nanti tambah kontroversial lagi. Anime ini rilis pada tanggal 17 Juni 2021, digarap oleh studio Grapinica, yakni studio yang juga mengerjakan anime SSS Gridman, Hellsing Ultimate, dan Arslan Senki jika kalian tahu. Jumlah episodenya ada 12 dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Record of Ragnarok atau ROR. Caka caka can can caka caka can can caka 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 can. Latar cerita pada anime ini bermula ketika para dewa hendak memutuskan untuk mengakhiri 7 juta tahun perjalanan hidup manusia di bumi. Tentu semua ini disebabkan oleh tirani dan kekejaman DPR. Enggak, maksud saya dari tirani, dari kekejaman yang tercipta atas perbuatan manusia itu sendiri. Pada sebuah titik, para dewa membuka sebuah rapat yang dihadiri oleh semua dewa dari segala jenis mitologi. Mulai dari Zeus dari Yunani, Hermes, Odin dari Nordik, Shiva dari mitologi Hindu, juga Aphrodite dari Yunani. Pada rapat ini disimpulkan jika seluruh dewa sepakat untuk membinasakan umat manusia. Namun tiba-tiba datanglah kedua Valkyrie yang bernama Brunhilde, kakak tertua dari ke-13 Valkyrie, dan Gol, Valkyrie termuda dari ke-13 saudara lainnya. Brunhilde berniat untuk menyelenggarakan turnamen antara dewa melawan manusia, sebab ia merasa nggak semua manusia itu jahat, karena beberapa dari mereka memiliki hati yang baik seperti yang bikin video ini. Lantas Brunhilde sangat menyayangkan jika manusia dibinasakan secara instan tanpa perlawanan. Akibat dari provokasi itu, semua dewa sontak marah, terkecuali Zeus dan beberapa dewa kuat lainnya yang sepakat untuk dengan usulan Brunhilde ini. Alhasil, Brunhilde akan memilih 13 manusia terkuat dari 7 tahun sejarah umat manusia, dan para dewa juga akan menyiapkan 13 petarung terbaik mereka. Di mana pertarungan inilah yang akan kita sebut dengan nama Ragnarok. Dan tibalah hari di mana Ragnarok akan diselenggarakan. Seperti halnya acara 17 Agustusan di Indonesia, acara ini juga dimeriahkan oleh seorang pembawa acara, alias MC bernama Heimdall, yang berasal dari mitologi Nordik. Turnamen ini ditonton oleh banyak manusia dari sejarah yang berbeda, dan banyak dewa dari mitologi yang berbeda pula. Pertarungan pertama mempertemukan Thor dari Nordik dan Lubu dari Cina. Di saat pertarungan ini dimulai, mereka berdua sama-sama santai. Hingga pada suatu titik, Thor mulai mengerahkan kemampuan. Lalu seketika kita dibawa flashback ke kilas balik masa lalu Thor. Dulunya tempat tinggal para dewa Nordik alias Asgard telah diserang oleh 66 raksasa dari Jotunheim. Hal ini menewaskan banyak penduduk dan malaikat penjaga Asgard. Hingga Thor turun tangan dan membinasakan 66 raksasa dengan sekejap menggunakan Mjolnir. Tapi meski begitu, Thor masih merasa bosan karena ia merasa tidak ada yang sebanding dengannya. Dan kini, kebosanannya mulai menghilang karena ia mendapatkan lawan sepadan. Bahkan Lubu bisa menyerang balik dengan melukai dada Thor menggunakan kapak tombak miliknya. Dulunya Lubu mendapatkan julukan pahlawan terkuat dalam sejarah Tiongkok. Bahkan sejak kecil ia sudah memulai perjalanannya dalam mencari yang terkuat. Hingga dia diangkat menjadi seorang jenderal dan memiliki banyak pengikut setia. Namun sayang, ia merasa jika tidak ada yang sebanding dengannya. Hal ini membuatnya bosan dan meminta sang raja untuk segera mengeksekusinya. Singkatnya, Lubu ini merasa bahwa dirinya terlalu kuat, dan ia merasa bosan karena tidak ada yang mampu mengimbanginya. Alhasil, ia ingin segera dieksekusi karena takut mati kebosanan. Namun kini, Lubu pada akhirnya menemukan lawan yang sepadan, bahkan ia bisa menyebutnya sebagai rival. Di samping itu, para dewa bingung kenapa senjata manusia bisa mempan terhadap dewa. Ternyata semua ini merupakan ulah Brunhilde yang bekerja sama dengan 11 adik-adiknya. Ia memerintahkan saudaranya untuk bergabung dengan senjata yang digunakan manusia, sehingga senjata yang digunakan mampu mengimbangi senjata yang digunakan para dewa. Sosok Valkyrie yang mendiami pusaka Lubu merupakan Valkyrie keempat dari 13 Valkyrie bersaudara. Dia bernama Rangris, yang memiliki arti lain adalah pemecah pertahanan. Dengan kata lain, senjata yang Lubu gunakan sekarang memiliki kekuatan untuk memecah pusaka curang milik Thor. Bukan si Mjolnir, tapi sarung tangan yang konon Thor gunakan untuk menahan kekuatan Mjolnir, yakni Jargepnir. Koreksi ya jika penyebutan saya salah. Pecahan pusaka yang Thor gunakan membuat Mjolnir terlepas dari genggamannya. Namun yang tak diduga,
Mjolnir nampak mulai menggeliat seolah-olah dia merupakan benda hidup. Karena faktanya Mjolnir ini jenis senjata yang memiliki nyawa sendiri. Selain itu, sarung tangan yang Thor gunakan tidak digunakan untuk menahan kekuatan Mjolnir, tapi sebaliknya, sarung tangan itu berfungsi untuk menahan kekuatan Thor agar tidak sampai menghancurkan Mjolnir sebelum ia bangkit. Dan kini, Thor berada pada titik terkuatnya, yang bahkan mampu menciptakan energi kinetik dengan melemparkan Mjolnir layaknya bumerang, yang mana celah itu sempat Lubu manfaatkan untuk menyerang Thor. Namun malah ia sendiri yang terpaksa menahan gemburan Mjolnir, di mana hal ini membuat dua tulang kakinya patah seketika. Di lain sisi, Brunhilde mendapatkan update informasi terbaru yang menyatakan jika 13 perwakilan dewa dan manusia dalam Ragnarok sudah ditetapkan. Tentu, ia terkejut dengan nama-nama dewa yang akan berpartisipasi dalam pertarungan ini nantinya. Kembali ke arena di mana kuda kesayangan Lubu lepas ke dalam pertarungan. Tidak ada siapapun yang menghentikannya, bahkan Heimdall sekalipun. Karena Zeus sendiri sudah mengatakan jika kuda itu sudah menjadi bagian tubuh dari Lubu itu sendiri. Sadar jika kuda kesayangannya masih belum menyerah, Lubu kembali bangkit, diiringi oleh para kesatria yang sudah menjadi bawahannya di era Three Kingdom. Para dewa pun juga terkejut, terutama Shiva yang berkomentar jika manusia ini jahat juga. Padahal Lubu sudah tidak punya kaki, tapi masih disuruh bertarung aja. Sementara itu kita kembali dibawa ke kilas balik masa lalu Lubu, yang mana sebelum tepat hari eksekusinya tiba, ia berlatih dengan sangat keras untuk menciptakan jurus mematikan, dengan mengayunkan ribuan kapak tombak yang ia ayunkan secara terus-menerus, hingga menciptakan sebuah jurus bernama Sky Piercer. Salah. Maksud saya Sky Eater. Kalau Sky Piercer mah item favoritnya mage-mage Dark System. Sky Piercer! Semua Sky Piercer, mon! Kembali ke cerita, Lubu dan Thor kembali membenturkan serangannya lagi. Thor dengan serangan palu Geriot miliknya, dan Lubu dengan Sky Eater yang ia miliki. Hasilnya, Lubu kehilangan kedua lengan beserta senjata yang merupakan Valkyrie, sedangkan Thor tidak terluka sama sekali. Merasa sudah di ujung tanduk, Lubu berniat untuk mendaratkan serangan terakhir. Meski pada akhirnya Thor berhasil mengistirahatkannya dengan layak menggunakan Mjolnir. Meski sudah memenangkan pertarungan ini, Thor malah merasa sedih. Bagaimana tidak, sosok yang baru saja ia temui dan ia klaim sebagai temannya sendiri harus ia akhiri dengan tangannya sendiri. Tak terima jika tuannya sudah dikalahkan, sang kuda kesayangan Lubu, juga para pengikutnya yang dipimpin oleh Laksamana Cenggong memutuskan untuk mengikuti jejak terakhir tuannya. Alhasil dan segala respek yang ia miliki, Thor melayangkan serangan terakhirnya untuk membinasakan pasukan Lubu, yang seketika berubah menjadi kepingan debu. Sadar akan situasi ini, Gol merasa jika Valkyrie yang tumbang di pertarungan ini tidak akan kembali hidup-hidup. Tentu ia merasa sedih, namun Brunhilde memaksakan Gol bahwa ia harus tegar, karena saudari-saudarinya yang tumbang telah mati secara terhormat. Untuk pertarungan berikutnya, Brunhilde telah menyiapkan seorang petarung dan kode nama file 0001, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan manusia pertama di alam semesta, yakni Adam, sang bapak para manusia. Sosok yang akan dia lawan sendiri merupakan dewa terkuat dari mitologi India, yakni Shiva. Namun tiba-tiba Heimdall mendapatkan informasi jika pertarungan kedua dari kubu dewa bukanlah Shiva, melainkan bapak para dewa yang tak lain adalah Zeus. Zeus sendiri menunjukkan wujud aslinya yang ternyata sangatlah besar, seimbang dengan julukan yang ia terima sebagai dewa kosmos. Valkyrie akan menjadi senjata Adam bernama Reginleif, yang merupakan Valkyrie ketujuh dari 13 Valkyrie bersaudara, yang mana ia akan berubah menjadi sebuah kenakel. Lantas, dimulailah pertarungan antara Adam melawan Zeus. Pada pertarungan ini, kecepatan adalah segalanya, di mana Zeus mampu melancarkan pukulan-pukulan super cepat, namun Adam mampu menghindarinya, bahkan menirukan serangan Zeus dengan sempurna. Kuncinya terdapat pada mata milik Adam. Konsep ini sama seperti Sharingan milik klan Uchiha, di mana Adam akan memperhatikan serangan Zeus, lalu menirukan gerakannya, sebelum Zeus berhasil melancarkan serangan itu. Hanya bedanya, mata milik Adam mampu menangkap serangan yang kecepatannya jauh di bawah rata-rata, yakni 0,00000 sekian per detik. Serangan-serangan Adam ini sering dijuluki sebagai refleksi ilahi. Lantas kita kembali ke flashback Adam, yakni saat dimana ia masih hidup di Eden, bersama para dewa dan hewan-hewan yang bisa berbicara. Waktu itu, Hawa yang merupakan istri Adam nyaris mendapatkan perlakuan tidak baik dari makhluk yang disebut sang ular. Merasa tidak bisa mendapatkan Hawa untuk dirinya sendiri, ular berniat untuk memfitnah Hawa, dengan menuduhnya telah memakan buah terlarang, dan membuat Hawa dibuang dari Eden lewat persidangan para dewa. Tak disangka datanglah Adam dengan 2 buah ranjang berisikan apel terlarang. Ia makannya di depan semua dewa, lalu memuntahkannya satu persatu.
Usaha itu terus ia ulangi hingga ia sampai di hadapan sang ular. Ular yang tidak terima berniat untuk membunuh Hawa dan Adam. Adam dengan singkat menggunakan refleksi ilahi dan balik menyerang ular hingga tubuhnya rata dengan tanah menjadi sashimi. Kemudian Adam mengajak Hawa untuk pergi ke daerah Eden. Sesuai sejarah yang dia sebutkan bahwa dia akan pindah ke bumi dan membangun Edennya sendiri bersama Hawa. Kembali ke pertarungan di mana kini Zeus masih terkapar lemah tak berdaya. Sesaat kemudian bangkitlah dia sembari menanyakan tentang rencana balas dendam Adam kepada para dewa yang telah membuatnya terusir dari Eden. Adam sontak keheranan karena dia tidak memiliki rasa benci ataupun perasaan balas dendam sedikit pun kepada para dewa. Karena sejatinya ia hanya berniat untuk melindungi anak-anaknya yang tak lain adalah kita selaku seluruh umat manusia. Merasa jika lawannya sudah tidak bisa dianggap remeh, Zeus bertransformasi ke bentuk terkuatnya, yakni Adamas. Dengan wujud tersebut, Zeus tentu merasa tercabik-cabik karena bentuk itu memompa aliran darahnya secara maksimal. Namun hal ini juga membuat Adam terlihat kelelahan. Saat jual beli pukulan terjadi, Adam terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Terlihat jika penggunaan refleksi ilahi sudah mencapai batasnya. Kesempatan ini mampu Zeus manfaatkan secara maksimal, dengan begitu ia bisa balik melancarkan pukulannya ke arah Adam. Brunhilde menyadari bahwa Adam sudah mengalami kebutaan akibat penggunaan refleksi ilahi secara berlebih. Seluruh penonton kubu manusia meminta Adam untuk berhenti melawan dan menerima kekalahannya. Tak ingin membuat anak-anaknya bersedih, Adam kembali melayangkan pukulan, bahkan hingga Zeus terpaksa berlutut. Namun yang tidak kita pikirkan adalah Adam sudah tidak mengembuskan nafas lagi. Bahkan jauh sebelum Zeus tumbang, dengan kata lain, Adam masih memberikan perlawanan bahkan setelah ia mati. 2 poin kemenangan untuk para dewa, sedangkan manusia masih belum mendapatkan 1 poin pun dalam pertarungan ini. Di babak berikutnya, Hirs sebagai kakak kedua dari ke-13 Valkyrie akan maju, bersama dengan seorang pendekar pedang asal Jepang bernama Sasaki Kojiro. Pada Ragnarok ini, petarung manusia harusnya terpanggil ke versi terkuat mereka, terlepas dari kematian mereka di masa tua. Brunhilde menyadari jika versi terkuat Sasaki bukanlah dia ketika muda, namun justru adalah masa tuanya. Arena bertarung pada ronde ketiga ini akan disesuaikan dengan medan asal dari petarung kubu dewa yang tidak lain merupakan salah satu dari ke-12 dewa Olympus, yakni Poseidon. Sementara itu, kubu manusia telah mengirimkan sosok legenda yang dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat dari Jepang. Bukan Miyamoto Musashi, namun malah si penyundang terhebat dalam sejarah Jepang, yakni Sasaki Kojiro. Kedatangannya di arena ini membuat penonton dari kubu manusia merasa pesimis, karena sadar jika Sasaki belum pernah menang sekalipun sepanjang hidupnya. Berbeda dengan manusia lain, seperti Miyamoto Musashi, selaku pendekar pedang terbaik dalam sejarah, malah mengakui Sasaki bahwa kini ia telah menjadi pendekar pedang terkuat dalam sejarah, bukan dirinya sendiri. Dengan bukti bahwa ia bisa menghentikan ombak Poseidon dengan dentingan katana. Belum lama setelah pertarungan dimulai, kita dibawa ke kelas balik masa lalu Poseidon, yang sebenarnya telah membunuh sesama dewa Olimpian di masa lalu. Dulunya terdapat 13 dewa Olympus di Yunani, namun setelah tumbangnya kekuasaan para Titan, Zeus diangkat menjadi dewa tertinggi, melampaui kakaknya yang bernama Adamas. Adamas merasa tidak terima jika dipimpin oleh adiknya sendiri. Alhasil ia mengajak Poseidon untuk beraliansi menggulingkan pemerintahan Zeus. Poseidon menolak, merasa jika tidak akan Adamas jauh melampaui kata dewata. Lantas Poseidon menentang eksistensi Adamas, merasa jika kakaknya telah mencemari nama dewa itu sendiri, lalu membunuhnya. Alhasil, ia pun meminta Hermes untuk mengubah sejarah, dan sejarah pun dirubah menjadi 12 dewa Olympus. Setelah kita melihat kelas balik dari Poseidon, kini kita berpindah ke kelas balik dari Sasaki Kojiro, yang semasa kecil selalu dinilai pemalas karena jarang pergi ke dojo, dan dianggap pecundang karena suka menyerah dalam sebuah duel. Sasaki sendiri menjawab jika itu semua demi keselamatannya di masa depan. Dan benar, setelah 6 bulan ia berlatih seorang diri, Sasaki berhasil membuat salah satu murid terkuat di dojo itu tunduk tanpa harus memberikan perlawanan. Kemunculannya sendiri bertujuan untuk menantang guru besarnya, meski pada akhirnya harus kalah. Dan seperti biasa, Sasaki tak mengunjungi dojo dalam kurun waktu yang sangat lama. Hingga pada suatu saat, setelah bertahun-tahun, sang guru besar datang mengunjungi kediaman Sasaki Kojiro. Ia sudah buta dan tak mampu melihat apapun. Namun satu hal yang ia yakini, jika Sasaki sudah banyak mengalahkan musuh-musuh kuat, tanpa terkecuali dirinya sendiri sebagai guru besar. Kebanyakan orang menilai jika Sasaki merupakan pecundang yang mudah menyerah,
Tidak tahu bahwa di balik latar belakangnya dinilai pengecut, terdapat sebuah jiwa pemindah yang tak berhenti untuk mengalahkan dan mencari kelemahan lawan-lawannya. Dan pada masa kini, Sasaki berhasil melayangkan sebuah serangan ke arah Poseidon yang bernama Tsubame-Gaishi. Serangan tersebut tidak berhasil mengenai Poseidon, namun berhasil membuatnya merasa jika yang ia hadapi merupakan sebuah ancaman. Lantas Poseidon pun melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sasaki. Namun Sasaki mampu menghindari serangan yang Poseidon lancarkan. Apakah Sasaki memiliki mata seperti Adam? Tidak. Jawabannya ada pada pasca pertarungan ini dimulai. Sasaki nampak diam dan hanya mengamati Poseidon. Namun yang sebenarnya terjadi, Sasaki tengah memindai semua jenis serangan yang Poseidon mampu lancarkan. Lewat gerakan kering tangan, detak nafas, dan kedipan mata. Sadar jika lawannya mampu menghindari serangan-serangannya, Poseidon sontak bersiul dan seketika melancarkan serangan yang harusnya bisa Sasaki hindari. Namun karena dirasa terlalu cepat, Sasaki tak sempat menghindar dan harus menerima luka di samping perutnya. Tak hanya itu, pedang yang Sasaki gunakan alias Hir si Valkyrie kedua juga terbelah menjadi dua. Namun ia tidak tewas. Malah tepat sebelum itu, kita dibawa ke flashback pertarungan antara Sasaki melawan Miyamoto Musashi. Yang mana saat Sasaki menginjak umur 25 tahunan, ia bertarung habis-habisan dengan Miyamoto. Bahkan bisa dibilang jika ini merupakan pertarungan terakhirnya, sebab ia harus kalah di tangan Miyamoto. Namun yang kita nilai benar adalah salah, karena bahkan setelah kematiannya, Sasaki tidak pernah berhenti untuk berlatih. Ia terus-menerus membayangkan sebuah pertarungan melawan Miyamoto. Dan ini menjawab kenapa Sasaki bisa terpanggil di wujud usia tua, meski ia sebenarnya itu mati muda, karena masa primanya ada ketika tua. Lantas, ia kembali memegang pedangnya, yang seketika melakukan revolun, menjadi satu katana berbentuk pendek dan satu katana berbentuk panjang. Setelah kembali memegang senjata, kedua belah peserta kembali melakukan jual beli serangan, yang kini berhasil meninggalkan bekas luka yang cukup banyak ke tubuh Poseidon. Merasa jika ini merupakan tahap akhir dari pertarungan, Poseidon mengerahkan tenaga terakhirnya, yang berhasil memojokkan Sasaki. Tak disangka Sasaki mendapatkan dorongan semangat dari seluruh pendekar pedang yang menontonnya. Semangat itu ia ubah menjadi sebuah kekuatan yang berhasil memotong tubuh Poseidon berkali-kali, hingga pada akhirnya ia keluar sebagai pemenang. 1 poin untuk kubu manusia, dan 2 untuk kubu para dewa. Teruntuk pertandingan berikutnya, arena akan berubah sedemikian rupa atas permintaan petarung dari kubu manusia, menjadi jalanan kecil di kota London. Perwakilan yang kita maksud adalah sang pembunuh paling terkenal dalam sejarah, yakni Jack the Ripper, melawan pahlawan keadilan yang diangkat menjadi dewa setelah menyelesaikan 12 tugas mustahilnya, yakni Hercules. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Kita akan tahu jawabannya di video berikutnya. Jadi mari kita akhiri. Bersambung. Menurut kami pribadi, anime Record of Ragnarok ini memang cukup banyak flashback ya pada tiap reka adegan yang diperlihatkan. Namun tetap menarik aja menurut saya mengingat banyak informasi-informasi menarik yang disampaikan. Meskipun kebanyakan memang fiksi, seperti Lubu yang dieksekusi karena rasa bosannya sendiri, ataupun alasan mengapa Hawa bisa diusir dari surga bersama Adam. Kalau di sini kan dia itu difitnah oleh si ular. Kalau di mitologi asli kan dia kan dihasut sama iblis, kalau nggak salah. Fun fact aja, pertarungan Adam melawan Zeus menjadi pertarungan yang paling cepat berlalu. Bagaimana tidak, setiap pukulan yang mereka lancarkan itu berlangsung selama 0,000000001 detik. Jadi wajar jika pertandingan mereka memang hanya memakan durasi selama 7 menit 13 detik. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada request bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya admin J selaku pengisi suara mewakili admin A ikut undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.